dalam tagline itu yang saya garis bawahi adalah segala kebaikan itu adalah sedekah, ya. Senyum sedekah, sampah pun ternyata bisa menjadi sedekah. Nah, apalagi kalau kita sedekah sampah diiringi dengan senyuman kan gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, akan Interupsi lebih, dulu, interupsi. Itu ya. absen minta diisi. Oh Absen iya. kiri. Oh iya, tolong Bapak Ibu ya untuk database kita, mohon untuk mengisi daftar hadir di apa yang sudah di-share di link chat, eh, untuk data dan untuk namanya silaturahmi supaya kehadiran Bapak Ibu itu tidak sia-sia ya, kita record gitu ya supaya ada. Nah, untuk Mas Tri, sorry sorry Mas Ananta ya, Mas sudah bisa dilihat biodata Mas Ananta, Ananto atau Ananta ya? Nanto, Bu. Ananto ya, baik. Mas Ananto, sorry, Abang sudah bisa dilihat full dari, Sudah, sudah. ya. Nah, Mas Ananto lahir di Banyuwangi ya. Kalau di Jawa Barat ada Banyu apa ya? Ciamis. Kalau di Jawa ada Banyuwangi, lahir tahun 77, masih sangat muda dan sekarang tinggal di Kasian, Bantul. Kasian sekali sih Mas Ananto ya. Dan pendidikannya dihabiskan di Banyuwangi sampai dengan SMA ya, kemudian kuliah di UMY, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kok luar biasa, apa prodinya komunikasi, tapi ini tahan ya Mas. Baik, Dian karirnya di PP Muhammadiyah ya, banyak sekali. Kemudian ini ada Semut Outbound Center di Jakarta. Kemudian guru juga di apa PAUD Aisyah, Surya Melati Berajan. Kemudian Lembaga Pengawas dan Pembina Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan banyak sekali nih karirnya ya, termasuk pengalaman organisasinya luar biasa Mas Ananto, dan tentunya sekarang apa banyak aktivitas-aktivitas yang intinya adalah memberikan kebermanfaatan pada umat dan masyarakat. Nah, tanpa berpanjang kata, tentunya supaya waktunya efektif, saya persilakan pada Mas Ananto untuk memulai paparannya. Monggo Mas Ananto. Terima kasih Bu Daru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Pak Mastur, dan juga Pak Hidayatri, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya yang hadir, juga para narasumber, Pak Triyono, walaupun hanya berhadapan-hadapan RT tetapi jarang ketemu karena pandemi. Kemudian sahabat kita juga Mas Farid yang ya setiap hari ini kalau di grup WA Green Muhammadiyah ini tidak pernah ada kata istirahat. Kadang-kadang tengah malam baru melayani Mbak Nana yang di Amerika pagi hari. Jadi diskusinya nggak pernah selesai. Gitu. Nah ini Luar biasa. alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, dan langsung saja mohon izin untuk share screen. Ya. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini, kalau tadi Pak Triyono sudah menyampaikan banyak hal tentang sampah dan juga yang lainnya, kemudian Mas Farid juga tentang terkait dengan fatwa MUI, saya lebih kepada operasional praktis karena saya orang lapangan. Ya kalau sering diguyoni sama Pak Hidayat itu, Mas Ananto bukan PNS huruf besar tapi PNS huruf kecil. Jadi penggiat ngurusi sampah. Jadi PNS juga saya, Bu. Gaji saya 4M, Bu, kalau di sini minimal 1M ya. Gaji saya minimal 1M, yaitu kalau sudah ngambil sampah minimal saya dapat 1M. Matur nuwun atau makasih. Thank you ya. Atau maaf tidak bisa ngasih apa-apa. Jadi 4M ya, sudah alhamdulillah 4M banyak ya. sekali.
Ya, jadi kita bergerak kemudian berbasis masjid, dan dulu inspirasi awal juga bersama Pak Triyono, rembuk bareng, ngobrol bareng, kemudian kita mulai pada saat itu tepat 1 Ramadan di 2013, karena memang kegelisahan saya tadi yang sudah disampaikan Mas Farid tadi, kenapa kalau Ramadan justru sampahnya meningkat, sampahnya menjadi lebih banyak, dan kemudian masyarakat setelah buka puasa itu ya kotak sampahnya ya bertebaran di muka bumi begitu ya. Ironis Jadi, ya Mas ya. iya, Ironis jadi sekali. miris rasanya. Maka kemudian saat itu saya spontan, saya umumkan setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Tri, ayo kita jalan. Kemudian saya umumkan di Masjid Al-Muharram Brajan untuk memulai itu, dan waktu itu ya orang bertanya, sampah kok jadi sodako itu jadinya apa itu dan bagaimana prosesnya. Maka mohon izin untuk bisa menyampaikan sedikit berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan bersama teman-teman di Masjid Al-Muharram Brajan. Kita awali dari 5 tugas manusia dalam menjaga lingkungan ini, karena menjadi penting bagi kita untuk sama-sama memahami bahwa masing-masing diri kita ini punya kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan. Jadi tidak ada istilah kemudian kalau di dakwah itu yang saya pahami, dakwah itu juga wajib ain, bukan wajib kifayah. Karena kita wajib menyampaikan kebenaran itu baik kepada diri sendiri, keluarga, anak istri, ataupun suami dan sebagainya, maka menjadi wajib ain. Sama menurut saya menjaga lingkungan ini juga wajib ain bagi kita, bukan lagi wajib kifayah. Karena ini menjadi persoalan bagi diri kita sendiri. Kalau dalam Al-Quran kan dikatakan kebaikan itu ya akan kembali kepada dirimu sendiri, sementara kejahatan juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi hati-hati kalau buang sampah sembarangan, nanti akan kembali kepada diri kita. Hati-hati. Maka 5 tugas manusia ini saya persingkat ya. Ada hibduddin, memelihara agama, hibdun nas, menjaga jiwa, kemudian hibdul akal, menjaga akal kita, hibdul mal, menjaga harta, dan yang terakhir adalah hibdul bi'ah, memelihara lingkungan. Jadi kenapa menjaga lingkungan bagian dari hibduddin, memelihara agama? Karena kalau Pak Din Samsudin di 2011 waktu launching gerakan sedekah sampah, sodako sampah di UMY, mengatakan salah satu bentuk kesyirikan modern adalah ketika manusia tidak lagi peduli terhadap lingkungan, bahkan merusak. Maka ketauhidan seseorang akan dipertanyakan. Jangan bicara ketauhidan kita ini paling tinggi kalau kemudian kita tidak peduli dengan lingkungan, bahkan kemudian acuh dan kemudian merusak lingkungan. Maka dipertanyakan keimanan kita. Dan ini di teman-teman Green Muhammadiyah kita sepakat dengan itu. Jadi tidak cukup mengatakan diri kita beriman kalau kemudian kita sendiri nggak peduli. Kiri kanan ini wajib. Jadi bagian dari memelihara agama, bagian dari ketauhidan kita. Tauhid sosial, tauhid alam ya. Jadi itu harus kita pelihara. Kemudian hibdun nas, bagaimana kemudian kalau lingkungan itu menjadi rusak, yang terjadi adalah bencana alam. Maka berapa banyak jiwa yang terkorbankan, menjadi yatim piatu berapa banyak. Hanya kembali kepada surat Al-Maun kan begitu. Termasuk sampah, kalau kemudian kita biarkan menjadi mengalir kemana-mana menjadi banjir, terjadilah kemudian banjir bandang dan berakibat kepada kehilangan jiwa dan sebagainya. Termasuk diantaranya juga hibdul akal. Banyak orang diberi anugerah akal, diberi jabatan, kekayaan, tetapi akalnya dicabut. Dan akal ini menurut saya adalah bagian dari rezeki Allah yang begitu luar biasa. Di mana kita masih diberi akal sehat untuk berpikir. Termasuk kita diantaranya siang hari ini masih diberikan akal sehat untuk berpikir tentang lingkungan. Berapa banyak kemudian mereka yang punya jabatan, kekuasaan, merusak hutan, ya, memproduksi semua barang tanpa memikirkan sampahnya, dampaknya seperti apa. Maka ini salah satu dicabutnya akal sehat manusia. Ini kan mengerikan. Kemudian hibdul mal, yaitu memelihara harta, karena itu bagian dari harta. Kerusakan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan, termasuk diantaranya sampah, itu kadang-kala lebih besar daripada kemanfaatannya. Maka ini harus kita betul-betul pelajari. Dan hibdul bi'ah, memelihara lingkungan. Nah dari sinilah, dari 5 tugas manusia, kewajiban kita untuk menjaga ini semua, maka Islam memandang bahwa lingkungan itu memang sesuatu yang harus kemudian kita pertahankan. Ini akan saya persingkat, nanti akan di-share ya, insya Allah sehingga bisa dibaca.
bahwa pandangan Islam tentang lingkungan itu bagian dari ketauhidan, bagian dari kekhalifahan kita, khalifatul fil ard, menjaga bumi kita ini adalah tugas kita semuanya. Kemudian juga bagian dari amanah ketika Allah mempertanyakan kepada gunung dan makhluk lainnya nggak ada yang sanggup, ternyata manusia sanggup kok. Maka ayo ya, kita harus konsisten dengan kesanggupan kita sebagai amanah, dan bagian dari menyeimbangkan keharmonisan. Kalau kita harmonis dengan alam, insya Allah alam pun akan harmonis pada kita. Kemudian istilah kemanfaatan yang harus kemudian kita berikan, ya. Maka kita harus berpikir betul apa yang kita ciptakan bermanfaat atau kemudian tidak, dan seterusnya. Kemudian halal tidaknya juga harus kita pikirkan, dan juga keharamannya. Nah, ini nanti monggo bisa dipelajari kembali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya cantumkan. Insya Allah kita akan punya kemudian rasa ya handar beni, ataupun punya rasa memiliki terhadap bumi ini, bagian dari anak cucu. Saya sering mengatakan pada anak-anak muda, kalau hari ini kalian tidak peduli terhadap lingkungan, maka jangan salahkan kami, jangan salahkan alam kalau kemudian kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di masa ketika Anda sudah berkeluarga. Karena alam ini bukan lagi milik saya dan kawan-kawan saya. Karena mungkin hidup kami hanya sementara, hanya berapa tahun lagi kan begitu. Tapi kalian sebagai penerus pewaris bumi ini, maka jangan salahkan kalau kemudian Anda nggak peduli terhadap air, terhadap sampah, penghijauan, udara, dan sebagainya. Di saat Anda sudah berkeluarga, Anda nggak mendapat apa-apa bersama anak cucu. Terima kasih banyak ya, Dek. Nah, kemudian saya akan masuk ke persoalan lokal yang saya hadapi. Ini adalah latar belakang masalah di mana ketika saya 2005 masuk ke kampung yang di mana saya saat ini berada. Ya, 2005 saya pindah ke kampung ini, dan Masya Allah luar biasa. 4 hari saya tinggal, saya sudah dapat ancaman, nggak usah macam-macam Mas, kalau mau ke masjid, masjid aja. Jadi nggak usah macam-macam lah, sama lingkungan yang warna-warni. Karena lengkap Bu, di sini Bundaru saya lengkap. Jadi di rumah saya itu kalau tiap pagi istri saya nyapu botol-botol minuman keras itu 2005 itu setiap hari. Dan ketika jam 7 saya berangkat ke kantor, anak-anak muda itu masih tergelepar di depan rumah saya, itu biasa. Jadi ternyata saya di dalam rumah malam hari tadarus surat Al-Baqarah, di teras saya juga pada ngaji surat Al-Kahf ya 2 botol gitu. Karena luar biasa persoalan kampung yang kami ada. Pak Tri juga bisa bercerita itu. Jadi kampung kami ini termasuk kampung yang terisolir dari kampung lainnya. Sampai teman-teman termasuk satpam kami yang sekarang di kantor tablik itu cerita, dulu kalau saya SD Mas, kalau mau main ke Kampung Brajan sama orang tua dilarang, nggak usah main ke sana, rusak nanti kamu gitu. Jadi terisolir dari kampung yang lainnya. Karena semua kemaksiatan lengkap ada di sini. Jadi di lingkungan saya ini anak lahir bapaknya siapa, tahun berikutnya lahir lagi bapaknya beda lagi, itu biasa. Masya Allah. Jadi begitu persoalannya tidak langsung kepada sampah berwujud fisik, tapi sampah masyarakat. Nah, kemudian warga juga jauh dari perilaku agamis, sepi dan sebagainya, kemiskinan juga tingkat rendah, dan hampir setiap hari ada keluh kesah, Mas, ada anak putus sekolah, kami nggak bisa biaya kesehatan dan sebagainya. Tetapi saya juga nggak bisa bantu waktu itu karena saya masih karyawan kontrak, masih baru dan belum bisa membantu apa-apa. Ini menjadi keluh kesah, sementara lingkungan rusak begitu rupa. Kemudian tingkat kepercayaan diri pemuda sangat rendah. Jadi sangat-sangat karena mereka membawa citra orang tuanya dan lingkungannya. Jadi kalau keluar ditanya orang mana, anak Brajan. Oh gitu toh, anak Brajan toh. Termasuk saya ketika ngisi pengajian keluar daerah juga dia, Ustaz dari mana? Brajan. Oh nggak mungkin mesti kayak gitu. Jadi ini begitu luar biasa. Gitu ya. Iya, jadi ya persoalannya sangat berat. Nah, maka kemudian apa yang bisa kami kerjakan? Waktu itu kami 1 pekan hampir tidak betah tinggal di sini bersama istri. Karena lingkungannya sudah seperti itu. Maka kemudian kami coba merenung terus. Kalau kami merubah secara langsung nggak mungkin. Karena dakwah itu tidak harus kemudian berperang di depan. Tetapi harus, kalau dakwah Muhammadiyah itu kan mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Nah, 3 hal ini yang kemudian kami pegang. Maka kemudian kami menemukan satu kata kunci, yaitu jika kamu tidak bisa mengubah suatu lingkungan, maka ubah dulu cara pandang kamu terhadap lingkungan. Kenapa mereka seperti itu? Karena kemiskinan, karena pendidikannya sangat rendah, karena stereotip yang begitu luar biasa. Maka itu yang kita harus mengubah dulu cara pandang terhadap mereka.
Kita harus berkasih sayang dulu, akrab dulu, kemudian membaur dan sebagainya, memberi satu hal, meningkatkan kepercayaan diri dan seterusnya, baru akan bisa kita masuk. Nah, maka kemudian kami memulai di 2013, alhamdulillah kalau ini proses yang panjang ya, 2005 kami bertahan, kemudian 2007 mencoba membuat sekolah kecil anak-anak muda di rumah, 2010 kemudian belum berhasil mendekati membaur, kemudian kita mendirikan PAUD Aisyah juga, karena dengan harapan anak-anak inilah yang akan menjadi dai-dai kecil yang kita sebar ke rumah-rumah langsung, bukan lagi masjid yang nyeramahi. Tapi kita ajari mereka cara wudhu dan sebagainya, mereka akan masuk ke sel-sel rumah. Dan alhamdulillah itu cukup berhasil. Baru 2013 kami memulai dengan program Eko Masjid. Ya, ada 6 program, paling tidak ada bangunan ramah lingkungan. Dan ini memang menjadi persoalan yang cukup rumit menurut saya. Karena saya seringkali dianggap takmir yang berseberangan dengan takmir masjid yang lain. Karena kalau di Jogja ini takmir dianggap maju kalau sudah punya AC. Sementara saya nggak mau pakai AC gitu kan. Karena itu justru malah mempengaruhi pada lingkungan gitu. Jadi ramah maju-maju, saya bilang ya terserah, tapi kalau kami tetap berprinsip ramah lingkungan, lebih banyak menggunakan sinar matahari, udara dari luar dan sebagainya. Kemudian ada program memanen air hujan. Di Merajan dulu sangat sering terjadi banjir, di masjid juga sangat sering kebanjiran, Masjid Muharram itu. Maka kemudian muncul ide membuat sumur-sumur resapan vertikal drainase, tidak hanya di masjid tapi di hampir semua gang-gang di Kampung Merajan. Dan alhamdulillah ya di dekat rumahnya Pak Tri pun ada itu. Dulu yang sering terjadi banjir ketika hujan tidak lagi banjir, cepat surutnya, tapi ketika kemarau panjang dulu pada mengeluh kehabisan air sumur, sekarang alhamdulillah selalu bertahan. Nah, ini bagian dari memanen air hujan, karena dalam Quran kan jelas ya. Ya, aku kabarkan kabar gembira melalui angin, aku turunkan rahmat. Tapi rahmat kenapa jadi bencana? Karena manusia tidak peduli lagi dengan lingkungan. Kemudian pengelolaan sodako sampah yang nanti kita kupas sedikit, penghijauan di lingkungan masjid, ini yang menjadi semakin sadar sekarang orang dengan yang namanya oksigen. Begitu ada COVID baru nyadar oksigen terlalu mahal. Nah, kami sudah mencoba menyampaikan itu ke masyarakat sejak 2013. Lingkungan masjid harus dihijaukan dengan pepohonan. Kenapa? Karena yang namanya tingkat kekhusukan seseorang juga dipengaruhi dengan tingkat oksigen yang masuk ke dalam otak kita. Itu yang sedikit saya paham, mungkin bisa dikoreksi oleh para ahli nanti. Maka kita berpikir kalau kita punya 50-100 jamaah, berapa pohon yang harus tersedia di lingkungan masjid? Satu pohon kalau bisa untuk 2-3 orang, maka harus ada sekian banyak pohon. Dan kami himbau kepada masyarakat sekitar, jenengan Bapak Ibu tanam pohon, maka jenengan sebetulnya sedekah oksigen kepada umat dan masyarakat. Nah, ini harus kita ini. Kemudian masjid ramah anak dan juga masjid ramah difabel. Nah, ini yang banyak juga masjid selalu mencibir kalau saya ngomong rahmat difabel. Alah mas, di masjid nggak selalu ada orang disabilitas kok, Masya Allah. Ini sama-sama manusia, saya katakan gitu. Anda orang masjid tapi kok kejam sekali terhadap manusia yang lain gitu loh. Sama-sama mukmin, sama-sama sholat, hanya gara-gara mereka disabilitas, kemudian nggak diberi hak. Lah ini Masya Allah. Jadi masjid itu harus punya kepeloporan di situ, menjadi masjid yang ramah difabel. Dan harus dicantumkan di Google Maps sehingga ketika musafir pengen berhenti di mana dia cari masjid yang bisa diakses disabilitas, dia akan dapat. Nah ini kan rahmat, bagian dari ekologi, ekosistem yang harus kita bangun. Dan ini kadang saya masih dicibir itu, maka banyak masjid yang belum mau ikut, ya sudah terserah lah, nggak apa-apa. Tapi kami dapat alhamdulillah kalau ketika orang bisa masuk, mereka senang sekali. Nah, maka apa yang dimaksud dengan gerakan sodako sampah? Jadi gerakan sodako sampah ini Bunda Ru dan Bapak Ibu semuanya adalah program pengumpulan sampah yang berasal dari kantor, masjid, warga dan seterusnya, ya sampah-sampah anorganik. Ya. Kemudian ini dijadikan sebagai sarana untuk membantu. Tadi di awal saya katakan latar belakang masalah lingkungan kami adalah banyak anak putus sekolah karena nggak mampu membayar. Banyak orang nggak bisa beli sembako karena nggak mampu secara ekonomi. Banyak nggak bisa berobat karena kesehatan uang untuk biaya kesehatan nggak ada. Maka dari sinilah kemudian saat itu kita berpikir bahwa dengan kalau orang nggak diajak sodakoh susah karena memang nggak punya harta, dan definisi sodakoh masih orang yang punya uang, orang yang punya harta, orang kaya, dana sisa, maka muncullah ide ini. Ide ini bagaimana kemudian sampah itu menjadi komoditi, menjadi nilai ekonomi yang bisa digerakkan. Dan alhamdulillah
Ketika 2013 saya memulai sendirian, keliling sana sini, ngambil sampah sendirian. Dulu Pak Tri juga di masjidnya sampai ada yang mundur, nggak mau ngurusi karena malah rame sama istri karena ngelola sampahnya bau dan seterusnya. Kami berusaha untuk istiqomah, terus kemudian alhamdulillah ya 2 tahun kami berlima ya relawannya, kemudian sekarang 30 sampai 40 orang. Dan relawan kami dari anak-anak usia PAUD sampai orang dewasa. Artinya ini, jadi dari sampah tidak hanya sekedar pada aspek lingkungan, tapi membangun karakter, pendidikan karakter anak. Dulu yang jijik terhadap sampah, mereka sekarang berlomba-lomba. Anak kecil-kecil sekarang tadi, salah satu program Eko Masjid kami kan ramah anak. Jadi mereka kalau hari Ahad ke masjid itu senang sekali menjadi relawan, ngambil sampah, nggak merasa jijik lagi. Bahkan mereka kemudian ini sedekah saya, ini surga saya. Dan itu kami ini bahkan anak-anak saya kelas 3 SD, kelas 5 SD sudah ikut menjadi relawan. Nah ini dan rata-rata mereka adalah anak-anak yatim piatu, fakir miskin, bahkan ada yang ditinggal orang tuanya, ada yang orang tuanya juga orang-orang yang dulunya pekerja PSK dan seterusnya, tetapi mereka kemudian bergabung. Nah ini diantaranya, gerakan sedekah sampah adalah memberi ruang kepada siapapun untuk bisa bersedekah. Tidak ada lagi definisi sedekah itu orang kaya, orang mampu, sisa uang, tidak. Tapi semua orang bisa dengan sedekah sampah. Ini bukti Mbah Minto, ini di RT 4, beliau orang nggak mampu. Selalu saya katakan habis pengajian, kotak snack bisa dikumpulkan, kotak nasi bisa dikumpulkan. Dan itu beliau lakukan, beliau kumpulkan, ini di belakang ada plastik ini, isinya kotak-kotak snack dari setiap pengajian beliau sedekahkan. Masya Allah. Jadi kaya miskin akhirnya ini memang berbeda konsep dengan bank sampah. Kalau bank sampah kan yang dihitung volume. Semakin banyak volume sampahnya, semakin banyak uang yang diterima oleh penyetor. Tapi kalau maka kaya tetap kaya, miskin ya tetap miskin. Karena juga penghasilan dari sampahnya berbeda. Volume sampahnya, jenis sampahnya berbeda. Kalau di sedekah sampah, kaya miskin jadi sederajat. Sama-sama bisa bersedekah. Tidak ada yang kaya merasa jumawah banyak sampahnya, yang miskin kemudian malu dengan sampahnya yang sedikit, tidak. Karena apa? Dalam Islam sedikit apapun kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan nilainya sedekah. Tapi kalau di bank sampah memang berbeda. Kalau tidak memenuhi volume 1 kilo atau berapa on ya tidak ada nilai harganya. Tapi kalau di sedekah sampah tidak, maka kaya miskin bisa sedekah. Nah, jadi semua sampah itu bernilai, tinggal soal pilah dan pilih. Maka kita prinsipnya 3M, memilah, mengelola, kemudian mensedekahkan. Jadi sampah itu menjadi bau, menjadi barang kotor karena kita tidak pernah memilah dari rumah, tidak memilih, mengelola dengan baik. Hanya dibuang, ditumpuk jadi satu, jadi bau. Maka muncullah istilah buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tagline kami tidak, sedekahkan sampahmu pada tempatnya. Karena nilainya pengen sedekah, bersih, maka sampah dikelola dari rumah. Sejak awal dipilah, kemudian dikelola, disedekahkan. Tapi selama ini menjadi karena bau dan seterusnya definisinya demikian, maka sesuatu yang bau, sesuatu yang kotor harus dibuang segera, maka buanglah sampah pada tempatnya. Ini harus dikoreksi kalau menurut saya. Akhirnya apa? Bahkan manusia, kalau tadi mungkin ada pertanyaan, saya juga sering ditanya, menyadarkan orang yang pintar sama orang yang tidak pintar itu lebih mudah mana Mas Ananto? Saya bilang lebih mudah menyadarkan orang yang tidak pintar. Nyon sewu. Ya, orang-orang yang pinter, kaya, punya jabatan, bahkan mungkin akademisnya dan macam-macam, itu kadang ya susah juga diajak untuk sadar mengelola ini dari rumah. Bahkan coba kalau ke UMY itu ring road itu sampai jadi buat tempat sampah. Kenapa? Definisi tempat, buanglah sampah pada tempatnya. Apapun yang kosong dianggap tempat sampah. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada pemahaman ruang bahwa sesuatu yang itu akan berakibat. Nah, ini akhirnya menjadi persoalan. Nah, landasan perintahnya ini ya ayat yang sangat masyhur alladzina yunfikuna fisyara wa dharra. Dari sinilah Ibu, Bapak semuanya kami bergerak ya. Sedekahkan atau nafkahkan hartamu di waktu lapang maupun sempit. Lah kesempitan ini yang sering ditanyakan. Kok seakan-akan Allah itu memaksa manusia untuk bersedekah padahal nggak punya apa-apa. Saya katakan kalau Allah berfirman pasti punya rahasia, dan rahasia itu diantaranya adalah kita tetap bisa mensedekahkan sampah, bersedekah dengan sampah, sesuatu yang sempit. Warga kami bisa mengatakan, Pak Ananto saya nggak punya uang, saya nggak punya harta. Oke Mbah, tapi Simbah punya serodil, punya wajan, punya panci rusak, punya kaleng, punya bekas bungkus sabun,
Punya loh, berarti Simbah kaya. Kenapa? Karena harta yang tidak pernah dicatat, harta yang tidak diakui, harta yang tidak pernah hitung, yaitu sampah. Karena disepakati sampah itu sebetulnya kalau dikelola menjadi limbah sesuatu yang masih punya energi, yang bisa punya nilai. Nah, maka itulah kemudian ini lihat Mbah Suro, warga kurang mampu di tempat kami. Dengan tertatih-tatih beliau nggak punya apa-apa, uang nggak punya, sampah pun ternyata sudah habis. Apa yang beliau lakukan? Saya katakan, Simbah berangkat ke masjid, lihat sampah, pungut, kulu ma'rufin sodakoh. Bahkan cabang iman paling rendah, singkirkan duri dari jalan. Duri sekarang bukan lagi duri dalam makna yang sesungguhnya, tapi bisa sampah, bisa macam-macam, itu duri, membahayakan, maka pungut. Lihat, Mbah Suro bisa kemudian bersodakoh 1 karung. Dari mana? Nggak mungkin beliau minum setiap hari air mineral. Tadi, begitu melihat kulu ma'rufin sodakoh, kebaikan pahalanya sodakoh, diambil. Maka kesempitan itu menjadi sangat luas. Sempit itu karena definisi manusia. Sementara Allah memberi ruang yang sangat. Bahkan ini kaum disabilitas jauh-jauh mendengar kami punya program ini, mengantar sendiri dan tidak mau dijemput. Saya ingin lengkapi, sempurnakan pahala sedekah saya. Diantar sendiri. Nah, ini sampai tutup pun ya, Mas. Saya sebentar, sedikit lagi. Kemudian ini diantaranya apa yang sudah kita kerjakan dari Sodako Sampah, yaitu dengan membantu para janda fakir miskin. Dan ini nanti bisa dibaca lagi di 6 prinsip gerakan Sodako Sampah. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Triyono bahwa Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih, dan menyukai kemurahan hati. Dan ini menjadi sistematisasi bagi kami untuk menjalankan program Sodako Sampah ini. Lah, bagaimana pengelolaannya? Singkat saja saya sampaikan supaya ada gambaran. Hanya 6 langkah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa memulainya. 1, dikumpulkan di rumah, ya, ataupun kemudian disampaikan melalui masjid. Kalau kami berbasis Eko Masjid, sehingga dikumpulkan di masjid ini. Ya, kemudian yang kedua dipilah sesuai jenisnya, karena jenis ini akan mempengaruhi. Prinsip kami semakin detail, semakin mahal, maka semakin banyak orang yang bisa kita tolong. Karena antara yang kotor, yang masih ada labelnya dengan yang sudah tidak ada labelnya, itu berselisih harga. Maka ini yang kita kerjakan. Nah, kemudian seperti ini ya, jadi ini plastik bisa dikumpulkan, kertas juga kalau Bapak Ibu dapat undangan manten jangan dibuang, kumpulkan bisa disodakohkan. Dan prinsip sodakoh sampah, prinsipnya ibda binafsih, mulai dari diri sendiri. Meskipun misal di lingkungan Bapak Ibu peserta belum ada gerakan sodakoh sampah, Bapak Ibu jangan berhenti memulai, karena sodakoh sampah ini bisa dimulai dari diri sendiri dengan cara apa? Satu rumah kerja bakti, bersihkan rumah, apapun yang ada, kumpulkan, jual ke tukang rosok, uangnya masukkan kotak infak masjid. Insya Allah sudah jadi sodakoh sampah. Atau belikan sembako dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Beberapa jenis sampah yang bisa dijual. Masuk ini barang-barang elektronik juga bisa disodakohkan. Motor juga kami sudah dapat 6 motor dan bisa diantaranya bisa untuk sekolah anak-anak yatim piatu. Kemudian langkah ketiga disimpan, dijual di gudang, kemudian keempat dijual ke pengepul, dan insya Allah ada banyak pengepul. Rata-rata kami bisa mendapat 1,5 juta satu hari. Dan yang kelima, dana dikelola oleh bendahara dan kemudian disalurkan. Inilah penyalurannya 3 program utama untuk anak yatim piatu, beasiswa anak yatim piatu, untuk santunan sembako janda fakir miskin, dan yang ketiga adalah santunan kesehatan bagi warga yang kurang mampu mendapatkan 500.000 sekali opnam. Itu Ibu Daru yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, semoga ini bisa menginspirasi di banyak tempat, dan alhamdulillah program ini setelah di 2021 diadaptasi oleh MUI bersama DMI bersama KLHK, Kemenko Marves menjadi program nasional yang namanya gradasi, yaitu Gerakan Sedekah Sampah Indonesia. Semoga semua masjid di Indonesia bisa memulainya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Ananta, luar biasa nih. Apa yang disampaikan benar-benar mengagetkan saya. Sehari bisa 1,5 juta itu ya. Saya yang pendidikan S3 aja sehari itu bisa sebulan. Curhat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ya disampaikan 3 pembicaraan tadi, luar biasa, dari Mas Triyono memulai dengan
keberkahan, kebaikan ya, kemudian jangan merusak lingkungan dengan limbah-limbah yang ada. Nah, saya ingat nih ada sahabat saya, Pak Yanto Ramli. Kebetulan ini seorang mu'alaf ya, Pak Yanto. Makasih Pak Yanto udah hadir. Nih Pak Yanto ini juga sedang merintis nih Assalamualaikum Bu Dali, bagaimana terima kasih. ya Pak Yanto sedang merintis nih bagaimana mengelola limbah sawit di Kalimantan, di Sumatera itu ya Pak Yanto. Mudah-mudahan program kita berhasil Pak Yanto ya. Bismillah ya. Mungkin kita Amin bisa Bu. bergabung dengan komunitas ini juga bisa bersinergi Insya Allah nanti. Bu. Ya, Dan insya ya Allah. Pak Yanto, makasih nih Pak Yanto luar Ya, insya biasa Allah Bu. ya. Terima kasih Bu. Seorang mu'alaf tapi girohnya sudah luar biasa, sudah ke pesantren-pesantren dan lain-lainnya. Kemudian ada juga nih Ibu Guru, Ibu Cahya di chat menyatakan ternyata di SMK Muhammadiyah Kretek sudah dimulai loh sedekah sampah ini, Mas Ananto ya, mungkin bisa di follow up juga nih ya, Mbak Liwit atau Bu Cahya. Ini Ibu Guru dari SMK Muhammadiyah Kretek yang sudah sempat hadir dan barangkali sudah mengajak siswa-siswanya. Makasih Mbak Cahya atau saya panggilnya Mbak Liwit ya. Ponakan saya sendiri. Jadi saya suruh gerakan gitu ya. Kemudian ada Pak Sujono, Bu Vici dari Mercubuana yang tadi di monitor ya. Luar biasa teman-teman nanti bisa memfollow up ya. Ini suatu yang luar biasa bisa menjadi pengayaan riset kita, bisa menjadi pengayaan untuk pengabdian masyarakat juga dan barangkali nanti para narasumber ini bisa kita minta untuk berbagi juga di kampus-kampus kita supaya teman-teman di kampus juga yang belum bisa bergabung bisa tercerahkan itu ya. Jadi tadi dari Pak Masri ya, kita perlu agen ya, agen perubahan. Kemudian bermula dari masjid, berarti memang ya berbasis sedekah sampah berbasis masjid itu perlu memang kita masif ya. Kemudian dari Pak Farid terkait dengan Fatwa MUI ya, bukan Fatwa Pujangga ya Mas ya. Kalau Fatwa Pujangga itu lagu kesukaan saya gitu ya. Nah, Fatwa MUI sudah ada nih sebagai kekuatan hukum kita ya. Kemudian yang menarik tadi juga ada kecerdasan naturalis ternyata ya, bahwa ternyata benar tidak semua orang pintar, tidak semua orang terdidik itu care pada sampah ataupun pada lingkungan. Nah, saya termasuk ya saya itu ya Mas Tri, Mas Ananto, saya punya AC itu mungkin belum genap 2 tahun karena selama ini saya menganggap bahwa AC itu tidak ramah lingkungan sehingga saya sebisa mungkin nggak menggunakan AC dan menggunakan kepepet banget karena terkait dengan kebersihan karena wabah pandemik juga ya sehingga mau nggak mau itu pun kami nyalakan, kami on-kan hanya saat-saat tertentu yang benar-benar mendesak karena kami memang benar-benar menjaga lingkungan kami ya tempat tinggal kami minimal gitu ya bahwa kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan itu adalah wajib ain tadi kata Mas Ananto ya. Nah kemudian yang mengagetkan saya tentang kesirikan modern nih ya, saya baru dengar nih kesirikan modern. Nah udah dindalik ya, semoga kita tidak terhindar dari itu ya. Kesirikan modern itu ternyata ketidakpedulian lingkungan itu termasuk kesirikan ternyata ya, dan syirik itu kan dosa yang tidak diampuni. Nah ini yang perlu kita sampaikan kita supaya masyarakat tuh aware gitu ya, masyarakat seluruh lapisan ya, dan akal itu adalah rezeki Allah yang luar biasa. Kalau pemimpin yang dikuasai hawa nafsu itu berarti bisa jadi akal sehatnya dicabut ya Mas Ananto ya, kalau saya menangkap itu ya. Nah dalik ya, semoga semua Bapak Ibu yang hadir di sini itu masih diberi akal sehat dan juga tadi dengan oksigen bagaimana luar biasa Mas Ananto menghijaukan lingkungan ya, bahwa saat sekarang saat pandemi ini oksigen itu menjadi hal yang amat sangat mahal dan langka ya, padahal oksigen itu bisa kita dapatkan gratis selama ini asal kita bisa menjaga lingkungan. Nah sebenarnya banyak hal yang saya garis bawahi, cuma alangkah lengkapnya kalau itu bisa kita jadikan diskusi ya, karena saya moderator maka ya silahkan nih Bapak Ibu yang hadir untuk mengajukan pertanyaan. Tadi mungkin sudah ada yang di chat ya, saya lihat tadi ada Mas Zuhud Rozaki